Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bubi dan Ira. Di sini saya akan minta waktu panjenengan sekitar 10-15 menit, nggih Bu, nggih. Apakah Anda sudah siap? Siap. Oh ya. Tadi saya sudah cuci tangan 6 langkah. Ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Betul nggih Bu, nggih? Yang pertama, ini saya akan menjelaskan mengenai pemberian ASI, bahwa makanan terbaik untuk bayi itu sejak lahir sampai usia 6 bulan adalah ASI dan menyusuinya secara eksklusif, hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan apapun, baik makanan atau cairan lainnya. Terus kemudian berikan ASI itu sesuai dengan keinginan bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Anjurkan untuk kemudian untuk menyusuinya bayi itu kalau bisa sesering mungkin nggih Bu nggih. Terus kemudian dengan menyusui sesering mungkin itu bisa merangsang produksi ASI hingga cukup bisa mencukupi kebutuhan bayi. Ibu dan keluarga itu juga harus mengetahui bahwa ASI pertama itu namanya kolostrum. Lah itu warnanya kekuningan. Itu jangan dikira malah bau atau ya Bu, yang tidak baik, padahal itu yang terbaik. Kolostrum itu mengandung zat yang sangat bergizi dan zat-zat kekebalan tubuh yang sangat baik. Jadinya itu yang kita cari malahan. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Biasanya memang keluarnya memang sedikit. Kemudian setelah ASI ini ibu juga harus tahu untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi ya, yaitu dengan cara kontak antara kulit ibu dan bayi. Jadi langsung bayi itu diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering Bu ya. Memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Terus kemudian mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Raba telapak kaki bayi nggih Bu nggih. Bila teraba dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Jaga ruangan tetap hangat. Untuk posisi tidur bayi itu bayi kalau bisa tidurnya bersama ibu, ditempatkan di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah yang berbanyak penyakit malarianya. Posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring, tidak dianjurkan untuk tengkurap, terlebih tanpa pengawasan terus-menerus. Kemudian untuk perawatan tali pusat nih Bu, ini kalau bisa untuk perawatan tali pusat itu sebelum dan sesudah harus cuci tangan dulu nggih. Bagusnya itu dianggap steril kan. Jangan membungkus putung tali pusat itu atau mengoleskan atau bahan apapun ke putung tali pusatnya. Terus kemudian lipat popok di bawah putung tali pusat. Luka tali pusat harus dijaga agar tetap kering, bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika putung tali pusat kotor, itu bisa dia bersihkan, tapi harus dengan hati-hati dengan air yang steril. Kemudian boleh juga dengan sabun dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain yang bersih. Tanda-tanda infeksi tali pusat itu biasanya warnanya berubah menjadi kemerah-merahan pada kulit sekitar tali pusat tanpa ada nanah, bau. Jika terdapat infeksi, segera kalau menemukan seperti itu segera bawa ke fasilitas kesehatan nggih Bu nggih. Terus kemudian setelah itu ibu juga harus bisa mengukur suhu tubuh bayi dengan menggunakan alat termometer. Untuk yang terakhir ini
saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya yang harus diwaspadai, yang perlu Ibu ketahui. Ada beberapa hal, yaitu tidak mau minum, misalnya memutahkan semuanya, itu nggih. Terus kemudian kejang, bergerak hanya jika dirangsang, nafasnya itu cepat, lebih dari 60 kali per menit, nafasnya lambat, kurang dari 30 kali per menit, tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat, merintih, terabadi demam. Demam itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, atau bayi teraba dingin, suhunya itu kurang dari 36 derajat Celcius. Nanah yang banyak di mata, pusar kemerahan meluas ke dinding perut, diare, tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Jika Ibu menemui hal-hal yang saya sebutkan barusan, itu segera membawa ke tenaga kesehatan Ibu, atau fasilitas kesehatan terdekat. Apa Ibu sudah paham dengan apa yang semua saya jelaskan? Insyaallah. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan tentang tanda bahaya ya Bu ya. Itu bisa jenengan sebutkan mboten? Sebutkan lagi contoh yang banyak tadi, sebutkan. Ibu bisa menjelaskan lagi mboten? Misalnya apa? Misalnya diare, Betul. demam, Nggih. panas, Iya. dingin, Nggih. kejang. Ya benar. Ngoten nggih. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang jenengan berikan pada saya. Nanti untuk berikutnya akan ada mungkin 1 bulan lagi nggih Bu nggih, bisa kontrol kembali kemari. Terima kasih. Ini nanti akan saya catat nggih Bu, identitas panjenengan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.